Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suman Derajat Windu Adi dari IKOR 3A dengan NPM 0032 Universitas Singapura Bangsa Karawang pada mata kuliah Aplikasi Komputer. Di sini saya akan memberitahu beberapa fungsi dari rumus pada aplikasi Microsoft Excel. Untuk rumus pertama, yaitu ada rumus NOT. Nah, rumus NOT ini sendiri digunakan untuk membalikan suatu nilai pernyataan. Nah, pernyataan yang digunakan adalah pernyataan yang memiliki nilai true atau false. Nah, untuk syaratnya sendiri, untuk nilai false akan dihasilkan apabila pernyataan itu dipenuhi. Dan sebaliknya untuk nilai true, pernyataan akan dihasilkan apabila itu tidak terpenuhi. Nah, untuk rumusnya sendiri, yaitu ada NOT, lalu kita masukkan pernyataan logikal, yaitu nilainya. Nah, di sini hasilnya akan membalikan seperti fungsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Maka dapat digariskan untuk fungsi NOT sendiri, yaitu untuk membalikan suatu nilai pernyataan. Nah, untuk rumus yang kedua, yaitu ada rumus N. Nah, rumus N sendiri digunakan untuk menguji beberapa nilai atau kondisi sekaligus, sehingga memerlukan sedikitnya dua buah pernyataan. Nah, boleh lebih, yang berupa logikal, untuk menghasilkan nilai true atau false. Nah, syaratnya itu sendiri, untuk nilai true, jika semua kondisi argumen terpenuhi. Nah, untuk sebaliknya, untuk nilai false, jika salah satu kondisi argumen tidak memenuhi. Nah, untuk rumusnya sendiri, kita dapat masukkan yaitu N. Lalu, kita masukkan lagi pernyataan logika 1, yaitu pada nilai A ini. Yang untuk kedua, yaitu pernyataan logika kedua, yaitu true. Maka nanti hasilnya akan ketahuan seperti berikut ini. Nanti setelah kita masukkan rumus ini, kita tinggal tarik ke bawah. Nanti hasilnya akan keluar. Nah, lalu ada rumus yang ketiga, yaitu rumus OR. Nah, rumus OR ini digunakan untuk menguji beberapa nilai atau kondisi dan mengembalikan nilai true atau false. Nah, ia juga memerlukan sedikitnya dua buah pernyataan, boleh lebih, yang yaitu berupa logika. Nah, untuk syaratnya itu sendiri, untuk nilai true, jika salah satu kondisi argumen terpenuhi. Untuk sebaliknya, untuk nilai false, jika tidak ada kondisi argumen yang dapat dipenuhi. Nah, untuk rumusnya sendiri, yaitu kita masukkan OR, yaitu selanjutnya pernyataan logikal 1, yaitu true. Nah, selanjutnya kita dapat memasukkan pernyataan logika 2. Lalu nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk rumusnya sendiri seperti ini. Begitu juga dengan selanjutnya. Nah, untuk rumus yang keempat, yaitu ada if. Nah, if ini digunakan untuk menguji suatu pernyataan, apakah ia memenuhi syarat atau tidak. Nah, fungsi if ini
diperlukan 3 buah pernyataan, boleh lebih, dengan syarat harus dalam kondisi true atau false. Nah, untuk rumusnya sendiri kita dapat memasukkan, yaitu ada if, lalu kita dapat memasukkan logical test 1, lalu yaitu ada logical test kedua, setelah itu ada logical test ketiga, atau pernyataan 1, pernyataan kedua, pernyataan ketiga. Nanti setelah kita masukkan dari rumus ini, maka hasilnya akan keluar. Begitu juga jika kita mengerjakan seperti di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada rumus average. Nah, rumus average sendiri merupakan sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah nilai sekelompok data yang dibagi dengan banyaknya data. Nah, pada umumnya nilai rata-rata digunakan untuk mendapatkan gambaran umum dari sebuah data. Nah, langsung saja kita masuk rumusnya, yaitu kita dapat memasukkan average. Setelah itu kita dapat memasukkan dari pernyataan 1, yaitu ada nilai teori, lalu kita dapat memasukkan yang kedua, yaitu ada nilai praktikum. Nah, nanti setelah kita memasukkan ini akan keluar rumus rata-rata. Oke, nah rata-rata ini kita lanjutkan lagi kepada rumus if n. Nah, n ini sebagai penentu lulus atau tidak lulusnya. Nah, kita dapat memasukkan ini, atau kita dapat menambahkan keterangan, yaitu untuk lulus rata-rata harus di atas 60. Jika tidak lulus, maka rata-rata tersebut akan di bawah 6. Selanjutnya yaitu ada rumus VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini digunakan untuk mengambil data dari sel suatu kolom tabel vertikal, atau untuk membaca tabel vertikal dengan menggunakan nilai kunci perbandingan serta peset kolom atau nomor urut kolom yang menunjukkan posisi data yang akan dibaca pada kolom-kolom tabel. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu ada VLOOKUP, lalu kita masukkan lookup value, setelah itu ada table array, yaitu atau unitnya, setelah itu ada call index num. Nah, tabel 1 ini kita bisa membloknya aja. Lalu ada range VLOOKUP, yaitu sepertinya ada 3 tabel, maka akan dibagi 3. Nanti jika sudah kita masukkan seperti ini, maka akan ada total. Seperti ini totalnya. Begitu juga dengan soal-soal berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada rumus HLOOKUP.
Nah, rumus ini digunakan untuk mengambil data sel dari suatu kolom tabel horizontal atau untuk membaca tabel horizontal dengan menggunakan nilai kunci perbandingan. Seperti contoh di bawah ini, kita dapat memasukkan rumusnya, yaitu unitnya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan rumusnya HLOOKUP. Setelah itu kita masukkan lagi kodenya ini, yaitu lookup value. Lalu kita masukkan tabel 1 ini sebagai acuan. Nah, lalu kita bagi 3. Maka nanti hasilnya akan ketahuan. Atau untuk selanjutnya kita akan membuat chart. Nah, untuk membuat chart sendiri, kita langsung saja masuk ke bagian insert, lalu kita pilih kolom. Nah, kita terserah nih mau milih yang mana. Untuk saya pribadi yaitu menggunakan yang ini. Nah, setelah itu kita dapat mengeditnya seperti yang saya sudah buat ini. Untuk judul sendiri yaitu jumlah penjualan HP dalam jutaan. Nah, kita dapat memasukkan nih untuk kategori Nokia ini meningkat atau menurun dengan cara menggunakan indikator pada bar ini. Yang membedakannya yaitu pada warna. Untuk biru pada tahun 2017, lalu untuk orange pada tahun 2018, setelah itu untuk abu-abu pada tahun 2019. Nah, nanti kita masukkan saja dari brand-brand tersebut, brand-brand di bawah ini pada tahun ke tahun, maka nanti akan keluar hasil grafik seperti di bawah ini.